Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Layan Channel bersama saya Asep Badruzzaman. Semoga tidak bosan ya melihat saya dalam memberikan sedikit pelajaran ini. Dan insya Allah akan nambah kebaikan bagi kita semua. Dengan catatan apa yang kita lakukan semata-mata lillahi ta'ala. Terlebih ketika kita membaca Quran dan mengajarkannya. Itu suatu yang sangat dirindukan atau yang dicintai Allah dan Rasulnya ya. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba membahas yang namanya saktah. Ada orang yang bilang sakat, ada orang yang bilang saktah. Apalagi tuh sakat dan saktah. Oh, gitu ya. Nah, itu Quran luar biasa. Ada muskilat-muskilat yang ada hal-hal yang memang harus diketahui, dipelajari, dan itu harus melalui guru-guru yang memberikan, yang kompeten, yang memberikan pengajaran ya. Sakat atau saktah itu ya, yaitu memutuskan bacaan dalam kurung diam sejenak. Itu saktah dari segi definisi, dari segi takrif ya. Kenapa saya langsung di bahasa Indonesia kan supaya dipahami ya. Yang sudah ahli, yang sudah paham, mungkin video ini tidak begitu bermanfaat, tapi bagi orang yang belajar tahap awal insya Allah sangat bermanfaat ya. Nah, jadi definisi sakat dan sakta itu memutuskan bacaan dalam kurung diam sebentar selama 2 harakat kurang lebih, tak tak sama ketukan. Tak, tak. Nah, itu sakat. Ya. Nah, ulangi. Sakat atau saktah ialah memutuskan bacaan atau diam berapa? Sebentar saja. Jangan kelamaan diamnya. Itu sebentar saja. Itu selama kurang lebih 2 harakat diamnya. Itu. Pada satu kalimat dengan tidak mengganti napas atau tidak narik napas, bigoiri tanapusin, nah, itu bahasanya. Bari hente ngarenghap, itu sembari tidak bernapas, berhenti saja. Tidak narik napas, tidak bernapas, narik napas ya, tidak narik napas ya, nah, gitu. Dan harus diteruskan dengan kalimat selanjutnya. Nah, itu narik napas, tidak narik napas, dan lagi tidak bernapas, tidak narik napas, dilanjutkan pada kalimat sebelumnya. Sakat atau saktah, sekali lagi, sakat atau saktah dalam Al-Quran ditandai dengan ada di atasnya itu sin, kaf, ta, ha, marbutoh, itu tandanya sakat. Nah, tapi kalau yang tidak paham, yang tidak belajar, mungkin itu dianggap ya biasa saja. Tapi bagi orang yang paham, oh ini tanda kita harus sakat, tanda kita harus saktah, gitu kan? Atau juga diberi tanda dengan tulisan sin, kaf, tatanis, itu sering ditemukan. Terdapat pada 4 tempat. Oh, jadi ya. Sakat atau saktah dalam Al-Quran ini terdapat pada 4 tempat. Bukan mungkin para pecinta Quran akan menemukan satu bacaan sakat dalam surat Al-Kahfi ayat 1, gitu kan, yang bunyinya iwaja qayyima. Nah, gitu. Iwaja qayyima. Jadi ja-nya berhenti, kisaran 2 ketukan. Ini jangan diikhfakan. Jangan begini, iwajang qayyima. Jangan.
Karena namanya sakat. Tidak berfungsi ikhfa lagi di sini. Itu. Ya. Jadi jangan keliru. Jadi di surat Al-Kahfi itu ada kalimat iwaja qayyima. Surah Al-Kahfi ayat pertama. Itu terjadi bila mana disambungkannya ke kalimat iwaja dengan qayyima dibaca iwaja qayyima, tidak iwajang qayyima, tidak, tapi iwaja qayyima. Itu sakat ya di surat Al-Kahfi ayat pertama. Mangga coba ibu bapak, adik-adik, para remaja, putra-putri yang cinta Quran, yang belajar Quran, coba dikasih tanda ya di kalimat itu, apa di checklist, apa di buletin, supaya ketika kita membaca lagi surat yang sama, sakat itu tidak keliru lagi, tidak salah lagi ya. Nah, itu barangkali. Yang kedua, ada contoh apa namanya di sini. Kalimat yang kedua ada surat Yasin ayat 52. Mimma qadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, dan al-ayah selanjutnya ya. Nah, jadi mimma qadinanya nanya berhenti sekiranya 2 harakat tapi tidak narik nafas. Jangan gini, mimma qadina hadza. Jangan, kan sakat. Definisinya kan tadi bahwa sakat itu memutuskan bacaan, berhenti sekira 2 harakat dan tidak mengambil napas. Catatan, tidak mengambil napas. Luar biasa ya Quran. Kita tinggal mempelajarinya. Ini ulama luar biasa. Allahu Akbar. Kita bahagia, kita bangga ya punya orang-orang yang sangat mempedulikan tentang bacaan umat selanjutnya, termasuk kita hari ini ya. Coba kalau tidak ada para ulama, para orang-orang cendekiawan yang pintar di bidang ini, kita bagaimana baca Quran yang benar dengan yang baik, benar dan baik ya. Makanya hari ini tinggal kita ada kemauan, ada keinginan, semangat, pasti akan bisa. Ya. Mimma qadina hadza ma wa'adan. Itu. Ya, di surat Yasin. Surat Yasin surat yang sudah familiar dibaca oleh kalangan orang Indonesia khususnya nahdiyin ya, yang suka baca Yasin, yang ahli baca Quran minimal Yasin, itu sudah jadi konsumsi publik lah dalam tanda petik ya. Cuma ya tadi kadang-kadang kalau tidak tahu di kalimat ini lempeng saja dibacanya mimma qadina hadza, itu mah tidak ada tajwidnya, tidak ada ketentuannya, berarti dia hukumi salah dalam membaca. Makanya kita coba perbaiki yang salah itu. Mentang-mentang cepat membacanya karena durasinya cuma 1 jam di acara itu, nurun tuh misalkan kita ya, gitu. Nah, kita tetap SOP-nya harus diperhatikan. Terus contoh ketiga ada kalimat wakilaman rokok, itu tertera pada surah Al-Qiyamah ayat 57 ya. Wakilaman rokok, wakilaman rokok, sakat ya, saktah tuh harus diperhatikan, terutama ya adik-adik, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Quran ya. Insya Allah kalau kita leken dalam arti tekun ya, muadhabah, mujahadah dalam mempelajarinya, pasti akan mudah dipahami ya. Orang saja belajar Inggris dengan YouTube bisa bahasa Inggris, masa kita tidak bisa belajar Quran dengan YouTube ini?
Insya Allah ya. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir. Ada kalimat kallaban. Kalau boleh saya bunyikan ya, tanda sakatnya misalkan. Nah, itu 2 ketukan saja, 2 harakat saja. Kallaban rona. Al-Mutaffifin itu ayat 14. Pasti akan menemukan itu. Nah, sakat-sakat ini ya dalam Al-Qur'an tertera di 4 tempat ya yang harus kita perhatikan. Mudahlah, tidak banyak, cuma 4 tempat. Cuma kalau tidak dipahami dan tidak pelajari, ya mungkin tidak ada bedanya cara membaca. Nah, indahnya Quran itu ada perbedaan-perbedaan itu, dan kita bisa membacakannya. Luar biasa. Jadi indah kedengarannya, indah ketika kita membaca. Semoga bermanfaat. Terus semangat belajar Al-Quran. Semoga Allah membimbing kita dan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita ketika kita konsisten mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.